bencana itu datang, yang tertimpa, yang terkena bukan orang-orang yang zalim saja. Kalau banjir itu datang, yang kena bukan orang yang maksiat saja. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama dan perdana kita di tahun 2022. Dengan sebuah harapan tahun ini adalah merupakan tahun yang insya Allah lebih baik bagi kita. Lebih baik dari apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita pun lebih baik, muamalah kita pun lebih baik, muraqabah kita pun lebih baik, hablum minallah kita pun lebih baik. Tentunya hablum minan nas juga harus jauh lebih baik. Karena di awal tahun ini adalah merupakan tempat kita menanamkan sebuah perencanaan, menyematkan sebuah motivasi awal bagi kita, bahwa hari kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok kita pun harus lebih baik dari hari ini yang kita rasakan. Di tengah rasa syukur kita masih berada di tahun yang baru ini, kita dikejutkan Allah, dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Di beberapa tempat di belahan Indonesia, di Aceh, bahkan di Aceh Tenggara, Allah menguji kita dengan bencana dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatih yakin tidak ada satupun yang mau mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana, menerima musibah. Setiap kita pasti kepingin aman, nyaman, tentram, nikmat, damai. Akan tetapi Allah punya misi tertentu khusus ketika Allah menurunkan sebuah cobaan, sebuah ujian, sebuah musibah bagi kita hamba. Belum tentu karena Allah benci kepada kita, belum tentu karena kita ini Allah tidak lagi pandang dengan pandangan rahmatnya. Barangkali Allah hendak meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di hadapannya. Tapi apapun itu, kita selaku hamba Allah harus senantiasa muhasabah diri, harus senantiasa menghitung diri, mawas diri, mewanti-wanti diri. Agar apa? Agar semua peristiwa yang kita alami bisa membawa hikmah bagi kita sendiri. Kalau kita renung-renung, kenapa hampir setiap awal tahun kita ditegur Allah dengan bencana? Saudara-saudara kita di bagian Aceh sana, sampai hari ini kadang-kadang banjir itu masih di atas 1 meter dalamnya. Belum lagi beberapa bulan yang lalu Semeru meletus, dan beberapa hari yang lalu sampai hari kemarin kita di Aceh Tenggara masih diguyur hujan yang amat lebat. 1 hari banjir, dan kemarin kita mendengar berita angin puting beliung telah melanda beberapa titik di tempat kita. Pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan siapa yang salah. Yang kita lakukan bukan mencari kambing hitam dan menyalahkan siapa saja, tapi pertanyaan yang harus kita tanamkan, dosa apa yang telah kita rakyat Aceh Tenggara lakukan? Ini bagian dari permasalahan. Jawabannya bukankah Allah telah memberikan jawaban jelas tegas di beberapa ayat firman-Nya? Yang pertama, tadi Khatib telah bacakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalaulah penduduk kampung itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna, Allah akan bukakan keberkahan dari langit, Allah akan bukakan keberkahan dari bumi. Itu janji Allah. Artinya apa? Kalau kita masih menjadikan iman sebagai landasan hidup kita, ketakwaan kita pelihara, Allah berkahi hidup, Allah berkahi alam ini, Allah berkahi lingkungan kita, Allah berkahi diri kita. Tetapi ingat, di ujung ayat ini belum tuntas. Allah masih lanjutkan ayat ini. Walakin kadzabu. Tetapi ingat, kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, Allah berkahi. Walakin kadzabu, tapi apabila kalian ingkar kata Allah, kalian kufur kata Allah, kalian senantiasa bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa berterima kasih kepada Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan timpakan musibah, timpakan azab bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Barangkali memang kita sudah lemah iman kita sebagai individu ataupun sebagai masyarakat makhluk. Tak bisa kita pungkiri, di depan rumah kita sudah ada maksiat, ya di kanan rumah kita banyak maksiat, atau mungkin di dalam rumah kita sendiri pun banyak maksiat. Mungkin kalau zaman-zaman dahulu orang melakukan maksiat masih sembunyi-sembunyi, hari ini barangkali terang-terangan orang melakukan maksiat, seakan-akan berdemo melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah melakukan maksiat kepada Allah. Dan ini bagian daripada lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Barangkali kalau Allah uji kita, kalau Allah tegur kita dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan, barangkali ini baru teguran kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati nurani kita berkata jujur, kita melihat fenomena sekeliling kita, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita, atau bahkan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita sendiri, begitu masifnya maksiat itu terjadi, barangkali kita mungkin mengatakan, oh ini baru permulaan Allah berikan kepada kita, oh ini baru kecil dari bagian kecil musibah cobaan Allah yang Allah timpakan bagi kita. Ini jawaban Allah. Beriman, bertakwa, penuh itu Allah berkahi. Tapi kalau jauh dari iman, jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Hadirin kaum muslimin sedang dalam Jumat rahimahullah. Yang kedua, Allah juga menegaskan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat juga lah olehmu wahai hamba Allah, ketika Allah menyatakan, menjanjikan, kalau engkau bersyukur kepada Allah, Allah berkahi, la azidannakum, Allah tambah. Tetapi kalau kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid. Ada sinkron ayat ini seakan-akan jawaban ini. Kuncinya mungkin sudah banyak kita yang tak lagi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dunia ini begitu indah. Allah ciptakan gunung, ditumbuhi dengan batang-batang pohon yang besar yang rindang, agar air tidak bisa mengalir ke bawah. Datang kita orang yang tak bersyukur, tebangi pohon itu, ganti dengan pepohonan-pepohonan yang kecil, yang sekali air datang habis. Allah berikan kita sungai yang indah, ikannya banyak, tapi datang kita orang yang tak bersyukur, tidak menjaganya, mengotorinya dengan sampah lah, dengan kotoran-kotoran lain.
Jelas Allah katakan, kalau kalian bersyukur atas nikmatku. Artinya bersyukur apa? Kita manfaatkan apa yang Allah telah berikan. Kita jaga yang telah Allah berikan. Lingkungan itu nikmat Allah. Jaga lingkungan itu, tanda syukur. Gunung-gunung itu nikmat Allah. Bersyukur, jaga. Jangan berlomba-lomba mengambil keuntungan dari gunung itu. Hadirin. Satu lagi mungkin yang sudah hilang di antara kita. Dengan makin hebatnya, canggihnya, modernnya dunia ini. Apa itu? Sudah mulai tipisnya saling menasehati sesama kita. Sudah mulai tipisnya rasa simpati dan empati sesama kita. Dampaknya apa? Ingat kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi kafadhalamu minkum khassah. Ingatlah, hati-hatilah kata Allah. Apabila musibah itu datang, bencana itu datang, yang tertimpa, yang terkena bukan orang-orang yang zalim saja. Kalau banjir itu datang, yang kena bukan orang yang maksiat saja. Kalau kebakaran, gunung meletus itu datang, yang kena bukan orang yang mungkar saja. Kita yang setiap hari ke masjid, rukuk, sujud pun boleh saja terkena. Kita yang setiap hari wirid baca Yasin pun boleh jadi terkena. Apa hikmahnya? Kalau hari ini kita bukan termasuk orang yang mengotori lingkungan, ayo sama-sama memberikan nasihat tegur saudara-saudara kita yang mungkin hilang. Kalau kita hari ini masuk tergolong orang yang rukuk sujud kepada Allah, yuk nasihati saudara-saudara kita yang masih mungkin belum mau rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau hari ini kita termasuk orang yang gemar bersedekah, berwakaf, berinfak, ayo nasihati, ajak saudara-saudara kita yang mungkin sampai hari ini belum terbuka hatinya melakukan itu semua. Artinya ingat, dalam surah Al-Asr Allah menegaskan salah satu di antara orang-orang yang tak termasuk golongan yang merugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masih ada peduli kepada sesama, paling tidak dengan memberikan nasihat dan peringatan. Musibah yang Allah turunkan, mari kita jadikan sebagai sebuah sarana untuk merubah hidup. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran bagi setiap siapa saja yang tertimpa musibah. Dan kita doakan kiranya musibah-musibah ini Allah angkat cepat dan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini adalah akibat dosa kita. Sebenarnya musibah yang Allah turunkan itu adalah proposal yang kita ajukan kepada Allah. Memang secara nyata tak kita bilang, ya Allah turunkanlah azabmu, ya Allah turunkanlah banjirmu, bencanamu, tidak. Tapi bentuknya berbeda. Dosa kita lakukan, judi kita lakukan, mencuri kita lakukan, judi online terus kita galakkan, skater banyak peminatnya di mana-mana. Inilah proposal yang sangat langsung kepada Allah tanpa kita sadar. Maka mari, mumpung Allah masih beri kesempatan bagi kita, mari ke diri kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu bohong sehingga berani kadang-kadang menentang Allah. Mudah-mudahan di awal tahun ke depan kita benahi diri kita. Kita doakan bencana yang terjadi ini bukan merupakan kebencian Allah kepada kita, tapi bentuk rasa sayang Allah bagi kita agar kita bisa berubah dan merubah diri kita menjadi yang lebih baik.
Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan mereka, Allah berikan kesabaran bagi mereka, dan bagi kita ayo sama-sama buktikan simpati dan empati kita untuk paling tidak menyentuh hati mereka, menyentuh jiwa mereka, karena bisa memotivasi mereka untuk tetap semangat hidup. Tentunya paling penting semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga kita berusaha sekuat tenaga di hari-hari ke depan yang kita jalani, kita menjadi hamba-hamba Allah yang harus lebih baik hari demi hari harus lebih meningkat kebaikan kita, kemaslahatan kita, ibadah kita, muraqabah kita, muamalah kita, hablum minallah kita, hablum minan nas harus lebih maksimal kita lakukan.